warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran jarak jauh kelas 3 SD, tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Lingkungan di sekitar kita. Ya, perhatikan gambar. Gambar tersebut menggambarkan suasana pasar ya, kehidupan pasar. Di sana terdapat macam-macam kegiatan seperti membeli buah-buahan, menjual sayur-sayuran atau sebagainya. Di dalam pasar tersebut terdapat bermacam-macam benda. Contohnya seperti apa aja bendanya? Sekarang coba kita perhatikan baik-baik ya, apa saja benda yang ada di pasar tersebut. Ya, perhatikan anak panah tersebut. Itu gambar apa namanya? Ya, betul, gambar balon. Lalu selanjutnya, ya, gambar apa itu? Ya, betul, itu gambar tas. Jadi tas itu termasuk benda ya. Lalu selanjutnya ada gambar apa? Gambar apa itu? Ya, baju. Baju juga termasuk benda. Benda hidup atau benda mati baju. Nanti akan kita pelajari ya. Untuk gambar selanjutnya ada gambar apa itu? Ya, gambar sayuran. Lalu selanjutnya gambar, iya, ayam atau bebek ya bisa. Lalu selanjutnya ada gambar apa itu? Ya, manusia. Manusia juga termasuk benda ya. Kira-kira benda hidup atau benda mati ya? Oke, nanti kita pelajari. Selanjutnya ada gambar apa itu? Ya, gambar gunung. Oke, kita lanjut. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda-benda di sekitar kita beraneka ragam bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Yang pertama, yaitu gambar manusia. Manusia merupakan benda hidup. Bentuk fisiknya ada yang tinggi atau ada yang pendek. Lalu ukuran badannya atau tubuhnya bisa gemuk dan bisa kurus. Untuk bentuk rupa atau wajahnya bisa ganteng atau kurang ganteng, cantik atau kurang cantik, macam-macam. Tergantung cara ngerawatnya juga. Terus warna kulitnya bisa warnanya hitam, sawo mateng kayak bapak, terus putih, bisa juga. Untuk bentuk rambutnya bermacam-macam. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal, dan juga ada yang gimbal. Gimbal itu seperti pemain band yang kriwel-kriwel gitu deh. Lalu untuk gambar yang kedua ada yang namanya
Apa ini? Ya, ini namanya televisi atau TV. Kira-kira gimana bentuk fisiknya, ciri-ciri televisi tersebut? Bentuk fisiknya itu bentuknya persegi, bisa persegi panjang, bisa memiliki antena atau tidak memiliki antena, menghasilkan cahaya dan gambar ya. Televisi tersebut dapat memberikan informasi, wawasan, dan hiburan. Untuk warnanya bervariasi, ada berbagai warna televisi. Ada yang warnanya TV-nya warna hijau, hitam, merah, ungu, macam-macam. Dan untuk ukurannya juga macam-macam, bervariasi, mulai dari yang kecil hingga yang paling besar. Yang sering kalian nonton itu bioskop. Nah, ukurannya ada yang seperti itu mungkin. Nah, dua gambar tadi merupakan contoh benda hidup dan benda mati ya. Sekarang kita mempelajari benda. Apa benda itu sih? Oke. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Sekarang, apakah kalian tahu apa itu yang menempati ruang dan mempunyai massa? Menempati ruang itu seperti halnya kita bisa mengisi tempat yang kosong seperti rumah. Itu namanya menempati ruang. Sedangkan massa itu dapat diukur atau massa itu berat. Jadi setiap benda itu memiliki berat. Contohnya kayak telur. Berat satu telur itu ada berapa gram? Berat berat laptop kira-kira beratnya berapa gram atau berapa kilo? Mungkin laptop bisa 1,5 kilo atau 2 kilo. Itu yang disebut dengan massa. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat dihitung atau ditimbang. Kita lihat ada gambar apa ini? Kira-kira gambar hewan dan manusia. Hewan dan manusia itu merupakan benda hidup karena menempati ruang dan memiliki massa. Ciri-ciri manusia dan hewan itu atau benda hidup itu ialah bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, membutuhkan minum, berkembang biak. Oke. Dan selanjutnya terdapat gambar apa itu? Gambar bangunan dan kolam renang. Bangunannya kira-kira bisa sekolah deh karena fasilitasnya ada kolam renangnya. Gambar tersebut merupakan benda mati. Ciri-ciri benda mati itu tidak bergerak,
tidak bernapas, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, dan tidak dapat berkembang biak. Gitu. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Bagaimana cara menimbang cahaya dan panas? Berarti suara juga bukan benda. Angin juga bukan benda. Apalagi kira-kira yang bukan benda? Coba kalian cari sendiri ya. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya. Sifat fisik benda, misalkan warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukuran benda tersebut. Berarti nanti kita akan melihat sifat fisik benda. Oke, yang pertama-tama ada bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Yang pertama ada bentuk apa itu? Gambar apa itu namanya? Gambar bola. Bola bentuknya apa? Bentuknya bulat ya, bola. Lalu yang kedua ada gambar yang namanya itu gambar menara jam. Gambar menara jam tersebut mempunyai bentuk persegi panjang ya, dengan atasnya segi 3. Lalu selanjutnya ada gambar, kalau dilihat-lihat seperti gambar bis. Oh iya betul, itu ada namanya gambar bis bertingkat. Bentuk dari gambar bis bertingkat tersebut mempunyai bentuk persegi panjang, kemudian bawahnya terdapat 2 lingkaran. Dan kacanya juga mempunyai bentuk persegi, ya kan? Oke, selanjutnya ada yang namanya gambar papan catur. Papan catur mempunyai bentuk persegi dengan pola kotak-kotak hitam putih. Lalu selanjutnya bentuk fisik pada benda yang kedua adalah ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar berikut terdapat 4 macam gambar. Dari yang paling kiri terdapat namanya gambar lemari, yang kedua ban, yang ketiga kursi, dan yang keempat buku. Dari 4 gambar tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda, seperti lemari dengan ban. Ukurannya otomatis seperti yang kita lihat, lemari lebih panjang daripada ban.
sedangkan ban lebih kecil atau lebih pendek daripada lemari. Dan dari gambar yang kedua, ban dengan kursi. Ukurannya jelas terlihat. Kursi lebih tinggi daripada ban. Sedangkan kursi dengan lemari, kursi lebih pendek atau lebih kecil daripada ukuran lemari yang tinggi dan besar. Selanjutnya ada lemari dengan buku. Berarti kira-kira buku itu lebih tinggi daripada lemari atau lebih pendek daripada lemari atau lebih kecil daripada lemari. Seperti yang kita ketahui, buku tersebut lebih kecil daripada lemari dan lemari lebih besar daripada buku. Begitu contoh ukuran dari masing-masing benda. Dan selanjutnya ada sifat fisik yang berupa warna. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ya, gambar sudah selesai. Yang pertama terdapat gambar berupa apa? Gelas. Lalu selanjutnya ada tempat tinta. Dan yang ketiga terdapat pensil. Dan yang terakhir gambar bendanya tersebut penghapus papan tulis. Dari keempat gambar tersebut kita bisa mengetahui warna apa saja yang terdapat pada benda tersebut. Contohnya seperti gelas yang ada di gambar. Kira-kira gelas tersebut mempunyai warna apa? Ya, betul. Gelas tersebut mempunyai warna abu-abu. Sedangkan tempat tinta mempunyai warna ungu. Dan pensil pada gambar mempunyai warna orange dan kuning muda sepertinya. Lalu yang pensil kedua mempunyai gambar dengan warna biru dan ungu, garis-garis ungu seperti itu. Lalu pada gambar yang keempat, penghapus papan tulis mempunyai warna orange dan alasnya itu warnanya abu-abu. Itulah sifat fisik pada benda. Dengan beratnya, bisa menempati ruang, mempunyai ukuran yang berbeda-beda, dan warna pun juga berbeda-beda, dan sebagainya, masih banyak lagi. Oke, selanjutnya sepertinya ada gambar. Kira-kira itu terdapat beberapa siswa yang sedang memainkan alat musik. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Yang pertama yang kalian bisa lihat itu
itu dinamakan dengan alat musik ritmis triangle. Untuk suaranya seperti apa kita perhatikan ya. Yang selanjutnya terdapat alat musik ritmis. Apa itu kira-kira nama alatnya? Ya, tamborin. Seperti apa suara tamborin tersebut? Sebentar ya. Selanjutnya ada alat ritmis yang bernama xylophone. Bagaimana suaranya? Kita perhatikan ya. Ya, seperti itu suaranya. Kalian tadi mendengarkan suara dari alat musik xylophone. Kira-kira itu lagunya lagu apa ya? Ya, betul. Itu lagunya Twinkle Twinkle Little Star. Oke. Yang selanjutnya terdapat alat musik ritmis yang bernama gendang. Kira-kira suaranya seperti apa ya? Oke, kita perhatikan. Oke, suaranya seperti itu. Dan sekian materi pembelajaran pertama di tema 3 subtema 1 kelas 3 SD. Terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung saja di subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi selanjutnya. Terima kasih.